Hai followers, apa kabar kalian semuanya? Dan tentunya senang sekali siang hari ini saya masih bisa membuat video untuk kalian semua teman-teman. Dan di video kali ini saya akan meramalkan bagaimana tentang gambaran jodohnya Haiko di kemudian hari. Karena dari kemarin banyak yang penasaran dan banyak yang request ke saya juga ngomong ke Marcel, tolong dong ramalin gimana ciri-ciri jodohnya Haiko di kemudian hari. Oke, di video kali ini saya akan meramalkan tentang itu semua. Tapi sebelum saya mulai videonya dan sebelum saya mulai ramalannya, kalian jangan lupa diklik dulu tombol subscribe di bawah sini dan jangan lupa diklik tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru. Karena setiap harinya saya akan upload terus dari jam 11 siang, jam 2 siang maupun jam 3 sore. Jadi buat kalian yang belum subscribe, langsung subscribe sekarang juga dan jangan lupa diklik tombol loncengnya. Oke, saya tunggu teman-teman. Dan buat kalian juga yang pengen diramal secara pribadi, secara personal, mungkin kalian mau menanyakan tentang pekerjaan kalian, jodoh, karir, rezeki, ataupun kalian lagi PDKT sama seorang yang diramalkan, langsung aja DM ke Instagram saya di @marcelwen. Yang pengen konsultasi juga secara pribadi, secara personal, mungkin kalian mau curhat-curhatan ke saya, ataukah kalian punya problematika tentang asmara, perselingkuhan, percintaan, dan lain sebagainya, langsung aja DM ke Instagram saya di @marcelwen. Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya teman-teman. Oke, saya tunggu buat subscribe dan juga diklik tombol loncengnya. Dan kalau udah langsung aja saya akan mulai. Jadi kemarin banyak sekali yang request ngomong ke Marcel, tolong dong ramalin bagaimana tentang ciri-ciri jodohnya Haiko di kemudian hari. Nanti saya akan meramalkan tentang itu semua, tapi sebelumnya saya akan membahas tentang zodiaknya terlebih dahulu. Haiko ini memiliki zodiak Aquarius teman-teman. Nah, Aquarius ini memiliki sifat dan karakter yang pertama, orangnya ini mudah menjalin relasi. Orangnya itu mudah akrab sama orang baru. Jadi tidak membutuhkan waktu yang lama untuk bisa kenal sama Aquarius. Orangnya itu humble, memiliki relasi banyak. Jadi kalau misal Aquarius ini membuka suatu usaha atau bisnis, ya pasti banyak banget rekan-rekannya, relasinya yang membantu, yang larisin, yang mempromosikan dan lain sebagainya. Pokoknya relasinya banyak banget ya. Orangnya ini humoris, orangnya suka bercanda, orangnya penuh dengan canda tawa gitu ya. Suka membuat hati orang itu jadi mood lagi gitu, yang tadinya bete jadi mood gitu ya. Bisa menyenangkan hati banyak orang lah. Orangnya itu humoris banget, bisa membawakan suasana dengan baik. Dan kadang-kadang Aquarius ini mudah merasa kesepian, entah kenapa gitu ya. Mungkin di saat dia udah pulang kerja gitu di rumah gitu ya, jadi ada rasa hampa aja kalau misal dia sendiri. Rasanya pengennya ada temen terus gitu, pengen ngobrol sama temen-temennya atau sama sahabatnya atau sama keluarganya. Pokoknya orangnya itu nggak bisa sendiri gitu. Pokoknya harus ada yang nemenin terus gitu ya. Walaupun nggak semua karakter Aquarius sama, tapi rata-rata karakter Aquarius itu seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa orangnya ini humoris, orangnya penuh canda tawa, tidak membutuhkan waktu yang lama untuk bisa kenal akrab sama Aquarius. Orangnya humble, ramah, dan juga orangnya ini sangat pekerja keras sekali teman-teman ya. Aquarius ini terkenal juga dengan karakternya pekerja keras. Jadi kerja walaupun dari pagi, siang, sore, malam, ketemu pagi lagi, akan dibela-belain demi karirnya, demi mimpinya. Saya lihat seperti itu teman-teman ya. Nah, Aquarius ini memiliki 3 zodiak yang cocok dengan Aquarius. Yang pertama ada zodiak Virgo teman-teman. Virgo dengan Aquarius cocok. Kenapa cocok? Virgo ini berjiwa pemimpin. Orangnya ini bisa menjadi leader dalam suatu organisasi ataupun dalam suatu hubungan rumah tangga gitu ya. Virgo ini orangnya suka sekali dengan yang namanya kebersihan. Jadi orangnya itu nggak suka kotor, kamar, rumah, pokoknya harus bersih. Pakaian harus rapi, dandan rambut nih pokoknya harus tertata gitu ya. Gak mau pakai baju yang kusut, lecek, itu Virgo itu paling gak mau. Kalau mengerjakan sesuatu, Virgo ini pokoknya harus beres, harus kelar. Pokoknya dia itu gak mau ngegantung. Pokoknya kalau ngerjain sesuatu, ya pokoknya harus kelar. Kalau gak kelar gak pulang gitu intinya ya. Pokoknya orangnya itu sangat menyukai kebersihan, kerapian gitu ya, berjiwa pemimpin. Jadi sama Aquarius itu cocok, mereka saling melengkapi. Apa yang tidak dimiliki Aquarius ada di Virgo, apa yang tidak dimiliki Virgo ada di Aquarius juga. Jadi mereka itu bisa saling melengkapi. Yang kedua ada zodiak Gemini yang cocok dengan Aquarius. Kenapa cocok? Gemini ini orangnya juga sama-sama humoris dengan Aquarius sama ya. Orangnya humoris, orangnya itu humble juga, memiliki ambisi yang sangat tinggi juga. Tapi kadang-kadang Gemini ini memiliki sifat yang keras kepala dan nggak mau ngalah gitu ya. Kadang-kadang egoisnya keluar gitu. Tapi nggak masalah, ini merupakan suatu hal yang wajar juga ya. Gemini juga orangnya mudah membawakan suasana, mudah berbaur sama orang-orang baru. Jadi nggak membutuhkan waktu yang lama untuk kenal sama Gemini gitu ya. Nah, jadi sama Aquarius ini mereka berjalan seirama. Saya lihat seperti itu ya. Karena pemikirannya itu klop, sejalur, sepemikiran gitu. Jadi kalau misal membuka usaha juga bagus, menjalin suatu hubungan juga bagus. Orang humoris ketemu orang humoris bagus. Jadi awet muda ya, penuh canda tawa. Pokoknya kalau pacaran itu ada aja diobrolin, ada aja suatu hal yang bisa membuat mereka itu ketawa. Nah, kemudian zodiak ketiga yang cocok dengan Aquarius adalah zodiak Aries teman-teman ya. Aries dengan Aquarius cocok. Kenapa cocok? Aries ini orangnya energik, agresif gitu ya, memiliki mimpi yang sangat luar biasa gitu. Dan juga orangnya ini bisa menyesuaikan diri terhadap lingkungannya, teman-teman barunya, tempatnya dan sebagainya. Jadi kalau misal Aries ini bekerja di suatu tempat dan ternyata tempatnya itu tidak membuat Aries nyaman, tapi dia itu bisa menyesuaikan diri teman-teman ya. Orangnya ini mudah berbaur juga
juga sama orang-orang baru gitu ya. Orangnya energik, selalu semangat dalam menjalankan aktivitasnya, dalam menjalankan kerjaannya dan lain sebagainya gitu. Jadi Aries dengan Aquarius tuh mereka juga cocok ya, bisa saling melengkapi, bisa klop juga, mereka itu bisa sama-sama seirama dalam pemikirannya. Saya lihat seperti itu. Jadi untuk hubungannya tuh bagus juga. Jadi kalau saya lihat ada Virgo, Gemini dan juga Aries yang cocok dengan Aquarius, tapi bukan berarti di luar 3 zodiak tersebut tidak cocok dengan Aquarius. Enggak, teman-teman. Karena semuanya itu tergantung dari sifat dan personal kalian masing-masing. Kalau misal kalian bisa saling ngalah dan pengertian, pasti semuanya akan baik-baik aja. Tapi nanti saya akan meramalkan dari versi kartu tarotnya bagaimana tentang ciri-ciri gambaran jodohnya Haiko di kemudian hari. Nanti saya akan mengambil 2 kartu seperti biasa dan akan saya artikan satu persatu kira-kira bagaimana tentang gambaran jodohnya Haiko di kemudian hari. Nanti kita akan lihat teman-teman ya. Oke, saya acak dulu kartunya dan nanti saya akan ambil kartu yang pertama. Kira-kira bagaimana tentang gambaran jodoh Haiko ya. Langsung aja saya mau ambil kartu yang pertama ya. Kartu yang pertama untuk gambaran jodohnya Haiko. Yang pertama adalah di kartu yang pertama ada kartu Page of Cup, teman-teman. Ya, kalian lihat di sini ada seseorang yang sedang masuk ke sungai dan dia menemukan piala di situ ya. Piala di sini menyimbolkan suatu perasaan yang mendalam. Jadi kalau saya lihat di kartu yang pertama ciri-ciri jodohnya Haiko, ini orangnya itu setia karena di sini ada simbol piala. Piala ini menyimbolkan suatu perasaan yang mendalam. Orangnya setia. Orangnya kalau udah sayang tuh sayang banget. Jadi kalau udah satu ya satu, dia tuh nggak mau gonta-ganti pasangan. Jadi karakter pasangannya Haiko nantinya akan datang ke Haiko ini orangnya memang setia, orangnya ini bisa diandalkan dalam segala hal. Diandalkan tuh dalam arti seandainya Haiko ini membutuhkan suatu, membutuhkan bantuan, membutuhkan orang yang bisa untuk curhat dalam suatu permasalahannya gitu ya. Karena setiap orang kan pasti punya rasa pengen curhat gitu ya, stres kerja dari pagi sampai malam, pengen cerita ke siapa, pengen bersandar, capek. Nah ini si cowoknya ini tipe karakter orang yang bisa selalu menemani Haiko di situasi apapun juga. Orangnya itu sangat pengertian sekali. Kalau saya lihat seperti itu teman-teman ya. Karena jelas sekali di sini ada kartu Page of Cup, ada kartu yang menyimbolkan piala ya. Piala ini menyimbolkan suatu perasaan yang mendalam. Jadi kalau saya lihat memang perasaannya itu dalam banget sama Haiko. Orangnya setia, pengertian, romantis, selalu bisa diajak bersandar karena di mana-mana cewek itu ya, itu pengennya dimengerti teman-teman ya. Kalau misal lagi capek kerja, pengen curhat, dia curhat ke siapa kalau bukan ke pasangannya gitu. Karena rasanya beda aja curhat ke pasangan sama curhat ke teman, ke sahabat itu beda teman-teman ya, beda banget. Jadi kalau ke pasangannya itu ada chemistry yang baik gitu ya, ada solusinya juga lebih masuk lah ya kalau saya lihat ya dibandingkan temennya dan lain sebagainya, itu beda lah. Pokoknya rasanya beda aja teman-teman. Nah kalau saya lihat di kartu yang pertama seperti itu, orangnya jelas sekali karakternya yaitu setia, pengertian, romantis, suka memberikan kejutan yang spesial terhadap Haiko juga. Ini di kartu yang pertama seperti itu teman-teman gambarannya. Nanti saya akan lihat di kartu yang kedua, kira-kira bagaimana di kartu yang kedua tentang gambaran ciri-ciri jodohnya Haiko di kemudian hari. Nanti kita akan lihat teman-teman. Oke, saya acak dulu kartunya dan nanti saya akan ambil kartu yang kedua. Kira-kira kartu apa yang kedua untuk ciri-ciri jodohnya Haiko. Langsung aja saya mau ambil kartu yang kedua teman-teman. Kartu yang kedua ini adalah di kartu yang kedua saya lihat di sini ada Ace of Wands. Ada simbol tangan yang sedang memegang tongkat. Tongkat ini menyimbolkan suatu prinsip, menyimbolkan suatu ketegasan. Jadi kalau saya lihat di kartu yang kedua ini, ciri-ciri karakter jodohnya Haiko di kemudian hari ini orangnya tegas, bijaksana dalam memutuskan sesuatu. Jadi kalau misal orangnya sudah memilih A ya dia akan A, kalau B ya B. Orangnya itu bukan tipe cowok yang pelin-pelan, enggak, tapi tipe cowok yang tegas. Tegas itu dalam arti bisa memberikan keputusan yang benar, keputusan yang baik, keputusan yang bijaksana gitu ya, bisa mengarahkan Haiko, bisa menjadi pendamping Haiko yang baik, yang bijaksana. Kalau saya lihat seperti itu, orangnya itu memiliki prinsip dalam dirinya gitu. Kalau saya lihat seperti itu ya, karena orang yang memiliki prinsip ini sangat baik sekali, merupakan suatu pria yang diidam-idamkan banyak wanita. Karena pada dasarnya wanita ini butuh orang yang tegas, butuh orang yang bijaksana dalam memutuskan sesuatu. Jadi kalau seandainya Haiko ini lagi bimbang dalam memutuskan suatu masalah, memutuskan sesuatu pekerjaan dan lain sebagainya, si cowok ini tuh bisa memberikan solusi yang terbaik. Alasannya apa memilih ini, alasannya apa memilih itu. Jadi orangnya itu bisa memberikan masukan yang positif yang baik juga ke Haiko-nya. Orangnya itu tegas, memiliki prinsip, bijaksana. Karena di sini disimbolkan oleh simbol tongkat ya. Jadi kalau saya lihat dari segi karakter sifatnya seperti itu ya, itu menonjol sekali karena tongkat ini menyimbolkan suatu ketegasan juga bisa, prinsip juga bisa, ataupun pekerjaan. Orangnya itu pantang menyerah dalam melakukan pekerjaannya gitu ya. Jadi orangnya itu juga pekerja keras juga kalau saya lihat, karena tongkat juga bisa dibilang karena tongkat juga bisa diartikan sebagai simbol pekerja keras ya. Jadi kalau saya lihat
pasangannya Haiko di kemudian hari nanti yang akan serius itu dia orangnya sangat pekerja keras sekali gitu ya, bertanggung jawab terhadap keluarganya. Saya lihat seperti itu teman-teman ya. Dan kalau saya bandingkan dengan kartu yang pertama tadi, di kartu yang pertama tadi di sini ada kartu Page of Cup yang artinya adalah piala. Piala menyimbolkan suatu perasaan yang mendalam. Perasaannya itu begitu dalam sekali terhadap Haiko, dari kesetiaannya, keromantisannya, pengertiannya gitu ya. Saya lihat seperti itu jelas sekali menonjol di sini. Dan di kartu yang kedua di sini ada simbol tongkat yang artinya adalah ketegasan, pekerjaan, simbol suatu prinsip atau kebijaksanaan. Jadi pada dasarnya di kartu yang kedua, ciri-ciri jodohnya Haiko orangnya bijaksana, tegas dalam memutuskan suatu, orangnya selalu kalau A ya A, kalau B ya B gitu ya, dan pekerja keras. Jelas sekali teman-teman ya. Kira-kira siapa pria yang akan mendampingi Haiko di kemudian hari ya? Kalian bisa tulis komen di bawah sini. Dan yang kemarin penasaran sama ciri-ciri jodohnya Haiko sudah saya ramalkan di video kali ini. Dan buat kalian juga yang penasaran sama diri kalian sendiri, pengen diramalkan secara pribadi, mungkin kalian mau menanyakan tentang pekerjaan kalian, jodoh, karir, rezeki, ataupun kalian lagi PDKT sama seseorang yang diramalkan, langsung aja DM ke Instagram saya di @marcelwen. Yang pengen konsultasi juga secara pribadi, secara personal, mungkin kalian mau curhat-curhatan ke saya, ataukah kalian punya problematika tentang asmara, perselingkuhan, percintaan, dan lain sebagainya, langsung DM ke Instagram saya di @marcelwen. Dan jangan lupa di follow juga Instagramnya teman-teman. Sekian video saya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa diklik tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru. Karena setiap harinya saya akan upload terus dari jam 11 siang, jam 12 siang maupun jam 3 sore. Jadi buat kalian yang belum subscribe, langsung subscribe sekarang juga. Dan jangan lupa diklik tombol loncengnya. Sukses terus buat kalian semuanya. Dan semoga kalian bisa meraih apa yang kalian impikan. Nama saya Marcelwen, sampai jumpa di video selanjutnya.